Saya berada di Fakultas Sosial Ilmu Politik Universitas Palangkaraya nih. Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan pengamat politik dari FISIP UPR ini untuk pemilu 2024. Kita akan tanya terkait prediksi-prediksinya, bagaimana kalkulasi ke depan partai politik, pemenang pemilu atau gimana gitu. Termasuk juga masalah yang terbaru adalah sistem keputusan MK terkait sistem pemilu. Saya mau nanya-nanya dengan pengamat politik, Bapak Dr. John Rete Aprisandi. Beliau adalah pengajar di FISIP Universitas Palangkaraya. Baik Tribuners, ikut saya Tribuners. Saya ini ke sini untuk ngobrol-ngobrol Bang. Yes. Karena mendekati pemilu 2024, kita kan sudah beberapa partai kita kunjungi, termasuk tokoh politik, tokoh masyarakat. Nah, kita mau pengamat Bang. Pengamat juga ngomong untuk pemilu 2024. Kira-kira apa mungkin masukannya atau prediksinya? Mungkin Abang bersedia Bang. Ya, siap ya. Kita dari kampus pasti akan membantu sepanjang itu sesuai dengan bidang keahlian kita. Oke. Beliau ini adalah pengamat politik di Kalimantan Tengah yang biasa kita juga wawancara untuk terkait masalah politik. Nah, ini kebetulan mendekati 2024. Kita perlu pengamat politik dari Universitas Palangkaraya. Baik Bang, di mana nih Bang kita? Ya, bisa kita, Bang. Ya, Dinapatur, silakan masuk. Siap Bang. Wah, ini ruang apa nih Bang? Ya, ini ruang saya, wakil dekan bidang akademik. Oh, ruang kerja Bang ya? Ya, ruang kerja di FISIP. Silakan. Baik Bang. Bang, ini Abang nih di sini apa? Jabatan di Fakultas FISIP ini Universitas Palangkaraya ini apa Bang? Dari 2020 sampai dengan 2024, itu saya dipercaya menjadi wakil dekan bidang akademik. Sebelumnya 2016-2020 wakil dekan bidang kemahasiswaan. Jadi sampai 2024 nanti ya. Berakhir ya? Berakhir ya. Bang, gimana Bang ini untuk mahasiswa FISIP nih Bang? Keinginannya atau minatnya Bang untuk nanti setelah lulus gimana nih Bang? Biasanya kemana mereka nih Bang? Iya, yang pertama kita memang mendorong karena ini kan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dia membina 3 program studi, ada program studi ilmu pemerintahan, ada program studi ilmu administrasi negara dan ilmu sosiologi. 2 program studi administrasi negara dan ilmu pemerintahan itu akreditasinya A. Yang tinggi itu Bang. Ya. Sosiologi itu B. Dan kita juga memang persiapan untuk reakreditasi, semoga status akreditasi ini tetap bertahan. Kita punya mahasiswa hari ini, berapa Dinapatur itu 2.000 lebih ya. 2.000 lebih untuk 3 program studi. Jadi setiap tahun itu kita banyak peminat tapi tidak semua tertampung. Ya karena memang suka tidak suka fakultas ini kan yang baru menjadi fakultas itu tahun 2012. Jadi dia sejak 2006 itu berada di bawah Fakultas Ekonomi dalam bentuk program studi sosial politik. Ada rencana nih nggak Bang, menambah prodi nggak Bang nih Bang? Kita akan mendorong nanti dalam waktu dekat. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan untuk pendirian S2 ya. S2 Bang ya? Administrasi negara dan ilmu pemerintahan dan sosiologi. Memang ini dalam proses. Dan kemudian kita juga akan mengembangkan program studi baru, komunikasi dan juga ilmu politik. Kita sudah persiapkan beberapa sumber daya ya, kita sudah melakukan rekrutmen yang saat ini statusnya ASN, CPNS ya, sehingga nanti kita akan dorong ke depan dalam tahun-tahun ke depan ini akan kita buka program studi baru itu sehingga melengkapi program-program studi yang ada di FISIP ini. Kalau guru besarnya gimana Bang sih Bang? Kita punya satu guru besar sebelumnya Pak Profesor Kumpiadi Widen itu dekan ya. Ya, ya.
Dia guru besar antropologi dan home base-nya di FISIP UPR ini di ilmu sosiologi, di sosiologi. Dan memang juga karena UPR itu kalau dari SDM secara menyeluruh, tenaga dosen itu hampir 900 ya, 800 sekian. Banyak juga Bang ya. Jadi dengan mahasiswa 19-an ribu kita punya. Katanya banyak orang luar Kalteng Bang yang masuk ke UPR ini Bang. Iya, jadi kita ngelihat beberapa tahun terakhir ini, itu misalnya di FISIP saja itu hampir sebagian juga ya, hampir 30% yang menjadi mahasiswa itu adalah anak-anak kita yang dari Sumatera Utara. Jadi memang kita tanya juga gitu, kenapa nggak ngambil di USU gitu? Kalau kita ngelihat kan peringkat USU lebih bagus lah dibandingkan kita UPR gitu. Hanya persoalannya ya tentunya kompetisi untuk mereka di sana juga lebih rumit dan biaya pendidikannya juga lebih mahal dibandingkan di sini. Nah, sehingga saya lihat mereka lebih cenderung memilih ke sini dan juga akses untuk mendapatkan kalau dulu itu bidik misi, sekarang disebut dengan beasiswa KIP, akses mereka untuk menerima itu juga relatif lebih mudah gitu ya. Sehingga negara menggratiskan mereka untuk melaksanakan pendidikan di sini. Baik Bang, ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih serius nih Bang. Iya. Mungkin kita akan lebih spesifik ngomong masalah pemilu 2024 Bang. Jangan kemana-mana, saksikan berikut ini. Elalaya yo elalaya mama mahagaleu sanang mga tekakahima bahu himbarajur ihagang. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas, mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng. Saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Kok yang menangani Kementerian Pertahanan? Kenapa Pak? Nah itu juga ini sesuatu hal yang kita mesti tanya ke Pak Jokowi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama rakyat, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Memberanikan diri melaporkan apabila ada dugaan-dugaan, ada informasi-informasi tentang pelanggaran pemilu. Hindari politik uang. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Fatur Rahman, jurnalis tribunkalteng.com dalam program podcast Tribun Series Mata Lokal Memilih. Di hari ini saya agak beda lagi nih. Narasumber saya memilih pengamat politik ya. Pengamat politik dari Universitas Palangkaraya, Bapak Dr. John Rete Alfrisandi, Esos MSI. Beliau ini terkenal juga di sini sebagai pengamat politik di Kalimantan Tengah yang netralitasnya bisa dijamin lah ya, bahwa beliau akan fair saja gitu untuk masalah-masalah politik. Kita akan bicara ini karena ini selama ini kan banyak partai politik atau tokoh masyarakat dan mahasiswa. Saya pengen lagi dari pengamat politik ini untuk bicara tentang pemilu 2024. Kita sapa beliau. Selamat siang Pak.
John Rete. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak nih Pak? Baik Pak. Masih aktif di kampus nih Pak ya? Ya, masih aktif di FISIP Universitas Palangkaraya. Di sini Pak apa nih jabatan Bapak nih? Saat ini saya dipercaya oleh pimpinan menjadi wakil dekan bidang akademik, jadi mengurusi persoalan-persoalan menyangkut tentang kegiatan akademik pendidikan. Ya. Oke. Selain itu Pak mungkin ada kegiatan saya juga di samping, karena juga dosen itu kan juga harus, apalagi sekarang dengan Pak Menteri yang baru, Mas Menteri yang baru ini kan kampus mereka belajar ini itu didorong dosen juga untuk melaksanakan kegiatan praktisi ya, untuk ikut serta di dalam kegiatan industri. Nah, salah satunya karena bidang keahlian kami di FISIP ini ya berarti kita membantu menjadi tenaga ahli. Nah, saat ini saya juga diminta oleh pimpinan DPR untuk membantu di tenaga ahli pimpinan DPR. Jadi dengan harapannya bahwa kami juga penting untuk bisa diikut sertakan, karena di bidang politik ini juga tidak ada yang lebih hebat, semuanya harus perlu belajar. Kami pun dari kampus perlu belajar untuk melihat situasi yang real begitu dalam konteks politik di lembaga politik seperti DPR. Iya, ya. Baik Pak. Pak, kita ini punya program Tribun Series Memilih Pak. Jadi kita akan datang ke beberapa partai politik, terus tokoh masyarakat dan pengamat Pak. Nah, pas hari ini kita perlu pengamat Pak ini karena semakin dekat nih Pak pemilu 2024. Nah, kayak saya lihat Bapak ini sudah sering kita komunikasi gitu untuk pengamat gitu. Baik Pak, kita mulai saja nih Pak. Pak, yang isu yang baru nih Pak. Ini kan baru-baru ini Pak MK sudah memutuskan Pak gugatan terhadap proporsional terbuka untuk ditutup kan. Tapi MK menolak. Artinya dalam pemilu 2024 tetap akan terbuka. Nah, saya pengen tahu nih Pak. Apa sih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan tertutup dan terbuka ini apa sih kelebihan dan kekurangan atau gimana sistemnya gitu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu Pak. Silakan Pak. Iya. Yang pertama kita memberi apresiasi ya kepada MK pada hari Kamis kemarin telah menetapkan ya satu keputusan yang memang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana pemilu 2024 legislatif dan presiden itu dilaksanakan. Dan banyak juga yang meragukan tentang kapasitas MK, tapi hari kemarin MK sudah membuktikan dirinya sebagai pengawal konstitusi, sehingga dia bisa menetapkan bahwa pemilu 2024 ini, legislatif ini, adalah dengan sistem pemilihan proporsional terbuka, seperti yang sudah kita laksanakan di 2019, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu 7/2017. Ya, saya kira bagi kita di kampus sendiri dan banyak penggiat ya yang bicara tentang demokrasi, pada saat dia proporsional terbuka ini ada satu harapan begitu bahwa sistem demokrasi itu lebih bergerak kepada satu proses pendemokratisasian yang lebih tinggi ya, lebih baik begitu dibandingkan dengan sistem-sistem yang open list ya, sistem closed list sistem daftar tertutup. Dan memang sesungguhnya di undang-undang itu juga mendorong dengan adanya sistem proporsional daftar terbuka itu, maka ada ruang kesempatan untuk kursi di lembaga legislatif itu diisi oleh orang-orang yang memang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sehingga jawabannya salah satu adalah dengan sistem proporsional terbuka itu, maka terbuka bagi orang-orang yang bergabung di dalam partai politik yang didaftarkan oleh parpolnya untuk masuk menjadi salah satu calon ya anggota legislatif itu, untuk bisa mendapatkan ya peluang yang sama agar bisa terpilih menjadi anggota DPR. Nah, mengapa? Karena dengan sistem daftar terbuka itu, maka nomor urut itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana partai dan juga
para kader itu, para caleg itu bekerja agar partainya itu bisa mendapatkan dukungan seoptimal mungkin dari masyarakat. Nah, sehingga nanti karena sistem pengaturannya itu melalui daerah pemilihan dan penetapan kursi itu juga bergantung di daerah pemilihan yang diukur dari, yang ditentukan dari jumlah penduduk ya di wilayah itu atau di wilayah daerah pemilihan itu, maka peluang dari anggota caleg itu yang diusulkan oleh partai itu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 9 misalnya. Kalau dia dari 9 kursi di sana, maka mereka memiliki peluang yang sama. Oh, iya. Nah, hanya lebih lanjut bagaimana mereka bekerja untuk bisa memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya kepada partainya. Karena langsung ya, terbuka ya. Terbuka kepada partainya dan kepada dirinya, kepada individu. Karena di sistem terbuka itu penunjukan itu juga bisa dilakukan kepada individunya. Ya, langsung Pak ya. Langsung. Dan itu dijamin ya. Iya. Bila dia banyak, dia pasti jadi gitu ya. Iya, artinya dalam banyak ketentuan yang sudah ditetapkan ya, dalam ketentuan yang sudah ditetapkan, saya kira juga di ADRT partai juga telah menetapkan ya, bahwa peraih suara terbanyak di dalam dapil itu ya tentunya menjadi prioritas utama untuk ditetapkan menjadi anggota legislatif dari partainya. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu selama dalam perjalanan itu yang kemudian calon anggota legislatif itu dipandang tidak memenuhi walaupun dia memperoleh kursi terbanyak. Gitu. Ya. Kalau tertutup gimana Pak? Kalau tertutup ini kan sebenarnya yang pertama terbuka itu kan adalah bagaimana menggeser dari peran elit partai itu ke masyarakat, ke anggota partai, sehingga anggota partai lain yang tidak menjadi elit itu atau menjadi pengurus di partai itu juga memiliki peluang. Nah, dalam sistem yang tertutup ini ya tentunya karena dia berdasarkan nomor urut tadi, dan biasanya nomor-nomor urut itu akan diisi oleh nomor urut 1, 2 itu kan akan diisi oleh para pengurus utama partai. Betul, ya. Nah, sehingga kalau kemudian hasil dari perolehan suara di partai itu kemudian kurang, maka nomor urut 1 dan 2 itu atau suara-suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai itu kemudian menjadi suara yang kemudian ditambahkan kepada calon anggota legislatif nomor urut 1 dan 2 secara berurutan. Karena kita nanti kan juga sistem kita ini kan sistem sunlight ya, jadi sistem 1, 3, 5, 7 sistem penghitungannya. Jadi penghitungan perolehannya kursinya itu kan di kursi pertama dibagi angka 1, kursi kedua selanjutnya itu dibagi angka 3 bagi yang memperoleh angka 1 gitu. Nah, jadi itu kelemahan ya dalam kekurangan di dalam sistem daftar tertutup ini atau proporsional tertutup itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kemudian kepada kinerja partai terutama itu adalah menyangkut tentang calon-calon anggota yang lain yang terdaftar di dalam legislatif itu tentunya juga karena tadi merasa peluangnya itu menjadi agak lebih kecil, relatif kecil, sehingga kemudian itu bisa berpengaruh kepada kinerja untuk menggalang menggalang kekuatan agar suara partai itu atau publik itu bisa memilih ke partai mereka gitu. Karena seberapapun jumlahnya, karena itu juga akan jatuh kepada nomor urut 1 dan 2. Nah, sehingga kinerja anggota-anggota yang lain yang berada di nomor urut utama itu menjadi berkurang begitu. Karena peluang mereka untuk memperoleh untuk bisa duduk itu juga menjadi sangat kecil. Berbeda halnya tadi dengan sistem daftar terbuka, nomor urut 9 pada saat dia memiliki kapasitas yang baik dalam bekerja dan dia bisa mempengaruhi konstituen, optimal maka ya pilihan konstituen kan tertuju kepada nomor itu, kepada individu itu, kepada caleg itu. Nah, sehingga dengan semakin banyaknya orang memilih kepada individu di dalam daftar itu dengan sendirinya suara kepada individu itu akan berkontribusi besar kepada suara partai politiknya. Tapi perorangan itu ya sendiri ya. Artinya nanti kan
yang akan kita lihat dalam perolehan itu kan yang pertama adalah seberapa besar suara yang sah. Ya. Kemudian dari suara yang sah itu seberapa besar yang hanya dipilih kepada partainya, lambang partainya saja. Kemudian seberapa besar yang dipilih kepada individu calegnya. Nah, biasanya di partai-partai tertentu, kalau saya lihat ya di Golkar, di PDIP juga hampir semua partai, kursi itu limpahan suara partai itu akan diberikan kepada calon anggota legislatif yang memiliki suara terbanyak di antara teman mereka di dalam satu dapil. Oke. Baik, Pak. Ini ada yang mau lewat, kita break sejenak, Pak. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas, mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng, saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Elalaya yo elalaya mama mahagaleu sanang banget kakahima bahu himbara jur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Kok yang menangani Kementerian Pertahanan? Kenapa, Pak? Nah itu juga ini sesuatu hal yang kita mesti tanya ke Pak Jokowi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama rakyat, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Memberanikan diri melaporkan apabila ada dugaan-dugaan, ada informasi-informasi tentang pelanggaran pemilu. Hindari politik uang. Baik Tribuners, kita lanjutkan nih bicara dengan Bang John Rete, pengamat politik di Kalimantan Tengah dari Universitas Palangkaraya. Bang Rete, Bang John, mau nanya nih Bang, ini kan kata orang Bang ya, kata partai politik. Kalau proporsional tertutup itu ada yang lebih bagus dibanding terbuka karena loyalitasnya jelas Bang. Partai-partai itu, kader-kader partai nggak loncat-loncat pagar Bang ke partai lain. Habis itu pengkaderannya jelas gitu loh. Jadi kader-kader yang masuk nanti dicalonkan itu adalah orang-orang yang potensial juga. Mereka tahu bahwa di Dewan ini ada berbagai komisi hukum dan sebagainya, itu sudah disiapkan. Kalau terbuka, itu mereka banyak yang bukan kader juga, yang baru-baru yang memang dikenal saja. Tapi dia belum punya ilmunya, belum punya keahlian dalam bidang yang di dewannya Bang. Hingga ketika mereka masuk, kadang-kadang bisa bingung Bang, menempati komisi-komisi yang ada di dewan. Nah gimana Bang menurut Babang nih? Silakan Bang. Iya, yang pertama itu kan, tugas dari partai politik itu adalah melakukan fungsi-fungsi partai. Salah satunya adalah melakukan pendidikan politik. Ya. Pendidikan politik di partai itu kan tidak hanya
tidak hanya pendidikan dilihat secara formal ya, tapi juga dilihat bagaimana partai melakukan kegiatan-kegiatan secara rutin. Ya. Nah, persoalan yang terjadi hari ini pada waktu kemudian tadi misalnya dianggap bahwa kader-kader yang duduk itu kemudian tidak sesuai dengan harapan kebutuhan dari partai itu sendiri untuk menempatkan orang-orangnya di lembaga-lembaga politik tertentu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah sejauh mana partai itu melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada kadernya. Sehingga sesungguhnya sebenarnya pada waktu partai politik itu menyodorkan daftar calon anggota legislatifnya, maka semestinya partai sudah yakin tentang kadernya, kualitas tentang kadernya. Jadi siapapun yang terpilih atau kemudian memperoleh suara terbanyak di dalam sistem pemilihan itu, partai tidak perlu khawatir. Nah, hari ini memang ada satu persoalannya dengan sistem daftar terbuka ini kan adalah kemudian partai dalam rangka mengisi kuota keterpenuhan dari perempuan termasuk juga adalah keterpenuhan daripada daftar calegnya. Itu kemudian partai mengambil anggota masyarakat yang notabene-nya baru bergabung. Nah, ini menjadi fenomena. Sesungguhnya pertanyaan siapa yang menjadi salah begitu? Karena mereka populer katanya, Pak. Bisa mendulang suara banyak. Persoalannya pada saat kemudian popularitasnya kemudian dikedepankan hanya untuk mendulang suara supaya partai memperoleh kursi, tapi kemudian loyalitas dari kader itu kemudian tidak tinggi terhadap partai. Ini kan juga menjadi persoalan tentang partai itu sendiri. Makanya yang saya katakan kinerja partai terkait dengan pendidikan politik kader itu seperti apa, itu menjadi persoalan. Sehingga sebenarnya tidak menjadi alasan bahwa untuk kita mendorong itu menjadi proporsional tertutup. Nah, kemudian yang kedua, pada saat kita bicara tentang loyalitas itu sesungguhnya adalah apa yang perlu dilakukan oleh partai politik. Pada saat kita bicara tentang tujuan partai itu kan adalah berkuasa, mendudukkan para kadernya duduk di dalam lembaga-lembaga politik. Tapi persoalannya kursi untuk duduk di dalam lembaga-lembaga politik itu kan terbatas. Nah, sehingga tujuan orang berpartai itu tidak semua orang yang menjadi anggota partai itu duduk di dalam lembaga politik. Tapi juga adalah bagaimana partai itu sebagai kekuatan infrastruktur masyarakat, kekuatan sosial politik masyarakat itu juga bergerak di luar lembaga-lembaga struktur politik yang formal. Disebut dengan suprastruktur. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau saya bertanyanya seperti itu gitu. Baik, Bang. Ini kita lanjut, Bang. Ini oke lah, soal proporsional terbuka udah kita abaikan. Sudah, karena sudah ada keputusannya, Bang, ya dari MK. Saya mau nanya nih, Bang. Ini mungkin kalkulasi dan prediksi Abang nih sebagai pemerhati politik, Bang. Ini kan lagi gonjang-ganjing, rame banget, Bang. Ini mendekati pemilu 2024, Bang. Baik nasional maupun lokal. Nah, saya mau nanya nih, Bang. Ini kan selama ini kita tahu, Bang, yang pemenang pemilu periode lalu adalah PDIP, Bang. Baik dari pusat maupun di lokal Kalimantan Tengah. Bahkan Kalteng ini katanya basis PDIP, Bang. Jadi beberapa periode ini menang mereka. Nah, mungkin Abang bisa mungkin prediksi Abang gimana ke depannya, termasuk adanya partai-partai baru nih, Bang. Apakah ini berpengaruh, Bang, terhadap partai lama? Silakan, Bang. Iya, yang pertama memang kalau kita melihat perolehan kursi di tingkat legislatif provinsi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kan memperoleh kursi 12 ya. 12 bisa mengusung seorang kepala daerah begitu. Nah, kalau kita melihat juga perolehan kursi sebelumnya juga di angka itu, sehingga kemudian dalam peta politik secara nasional orang katakan bahwa Kalimantan Tengah itu basisnya PDIP. Nah, hanya persoalannya hari ini kan yang harus kita lihat, yang pertama bahwa masyarakat ini juga masuk ya ke dalam satu kondisi di mana terjadi perubahan-perubahan yang kita harapkan bahwa masyarakat lebih cerdas, termasuk juga cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya masyarakat juga sudah merasakan ya bagaimana partai politik pada saat dia berkuasa. Nah, sehingga itu juga menjadi bagian ya, menjadi dari kelompok masyarakat tertentu itu juga menjadi bagian yang menentukan apakah mereka menentukan pilihan politiknya kepada partai A atau B atau C gitu. Nah, dalam konteks
yang terjadi hari ini, PDIP sudah berkuasa 10 tahun dengan 2 periode Pak Jokowi yang tentunya juga banyak hal yang positif yang tidak kita bisa pungkiri. Tapi juga ada banyak ya persoalan-persoalan dalam praktek ketatanegaraan kita yang juga memang harus dilakukan penataan dan pembenahan ya seiring dengan perkembangan sistem demokrasi kita di Indonesia. Nah, yang harus kita lakukan hari ini yang harus dilakukan oleh partai politik adalah yang pertama bagaimana menampilkan dirinya, menyajikan diri program-programnya dan juga menunjukkan performance partainya pada saat dia berkuasa ataupun walaupun dia tidak berkuasa begitu dia bisa menunjukkan performance partainya sehingga bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap partai mereka. Nah, termasuk di dalamnya kehadiran partai-partai baru. Dalam kalau kita melihat ke belakang ada beberapa partai yang berhasil ya, seperti Partai Demokrat misalnya, Nasdem itu partai-partai baru yang kemudian juga besar, bisa menduduki di urutan kelompok partai menengah. Itu kita lihat ya, tapi juga hadirnya partai-partai itu juga dilihat tentang momentum politik ya. Dalam proses politik itu kan momentum politiknya juga menjadi sangat penting begitu. Misalnya Demokrat hadir karena kemudian terusungnya misalnya ada tokoh misalnya SBY misalnya. Kemudian Nasdem ada Surya Paloh dan lain-lain. Tapi juga di 2019 juga misalnya kita melihat ada beberapa partai yang cukup dikenal di media ya, di media TVRI misalnya. Tapi perolehan kursinya juga tidak memenuhi ambang batas misalnya 4% di parlemen misalnya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak semua partai-partai yang baru itu juga beruntung. Nah, hari ini juga ada penambahan ya partai-partai baru ya, seperti Partai Gelora dan lain-lain. Nah, pertanyaannya yang pertama kalau kita melihat dari DCT yang ada itu juga tidak semua partai-partai baru itu bisa mengisi sesuai dengan kuota yang ada. Itu juga menjadi indikasi menjadi indikasi bagaimana partai-partai baru itu siap untuk menghadapi pertarungan di 2024. Nah, tapi saya kira ini juga kita tetap ya menempatkan mereka dalam kedudukan yang sama dan saya kira setiap partai harus berjuang begitu. Ngapain ikut menjadi peserta pemilu kalau juga tidak maksimal kan? Seperti itu. Jadi ini juga dan juga menjadi pilihan-pilihan begitu dari masyarakat untuk bergabung, apakah bergabung dengan partai yang sudah mapan atau dia bergabung dengan partai yang baru. Ini juga menjadi persoalan-persoalan. Nah, jadi kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu, maka pemilu 2024 itu dalam pandangan saya sebagai akademisi, pengamat, tentunya juga masih tetap diwarnai oleh partai-partai atas dan menengah itu. Nah, kemudian mungkin ada partai-partai baru, tapi kita bisa melihat dia sejauh mana. Di Kalteng itu unik juga ya. Misalnya di kursi di tingkat parlemen, karena ada ambang batas 4% itu, untuk penghitungan suara di tingkat DPR RI, dengan di daerah itu tidak ada ambang batas. Misalnya dulu kita ada beberapa kabupaten, seperti PKPI misalnya, seperti Perindo misalnya, dia memiliki kursi begitu, walaupun di pusat tidak memiliki. Nah, ini juga menarik ya, kita melihat bahwa partai-partai yang baru misalnya, partai-partai yang kecil yang tidak ada perwakilannya di parlemen pusat, tapi kemudian bisa memiliki kekuatan, bisa mengusung kepala daerah gitu kan, di beberapa kabupaten tertentu. Kita Kalteng itu kan ada 425 ya, anggota DPR kalau kita melihat yang ada ini dari jumlah itu. Jadi 425 ditambah dengan 380 ya di kabupaten kotanya, kemudian di provinsi 45. Jadi ada 425 untuk seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita melihat peta 2019, PDIP itu menduduki ranking pertama begitu di perolehan sebaran di kabupaten. Kalau saya tidak salah sekitar 76 ya anggota DPR dari PDIP. Nah, kemudian diikuti oleh Golkar dan Nasdem, Demokrat dan lain-lain. Jadi partai-partai itu di Kalteng kita bisa lihat ranking keberapa mereka sehingga dia masuk dalam kategori berapa. Oke Bang, ini terakhir Bang, mungkin Abang bisa memberikan himbauan Bang kepada masyarakat atau mungkin partai politik untuk pemilu, mensukseskan pemilu 2024 nih Bang. Silahkan Bang. Iya, yang pertama bahwa pemilu langsung itu kan sudah kita rasakan sejak tahun 2004 begitu kalau di legislatifnya. Dan
ternyata dari sekian ratus ya, 500 lebih kabupaten kota di Indonesia untuk pilkada dan ada 34 provinsi itu tidak banyak kita melahirkan kepala daerah yang memenuhi harapan dari publik, termasuk juga anggota-anggota yang duduk di dalam lembaga legislatif. Yang harus kita sadari hari ini bahwa nasib masa depan kita, apalagi di dalam perubahan-perubahan global yang terjadi hari ini, memang sangat menuntut kapasitas kepemimpinan, baik itu di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Nah, sehingga kita berharap bahwa masyarakat juga sudah ngerasakan gitu bagaimana misalnya ikut terlibat dalam praktek money politik dengan hanya diberi 200.000, 100.000 dan lain-lain, juga tidak memberikan perbaikan yang baik juga secara kesejahteraan. Jadi saya kira sudah saatnya, karena kita sudah berulang-ulang melaksanakan pemilihan ini, ya harus didorong muncul kesadaran kita untuk sungguh-sungguh menggunakan hak pilih kita dengan baik, menentukan partai, menentukan calon yang memang rekam jejaknya itu bisa memperjuangkan kita, walaupun mungkin dia tidak bisa memberikan secara praktis ya, secara real kepada kita secara individual, tapi paling tidak dia bisa memberikan hal-hal yang baik bagi daerah kita dan negara kita. Oke, baik Bang John, terima kasih banyak Bang, kita diterima, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pemilu 2024 Bang. Ya. Menarik nih Bang sebenarnya Bang, saya pengen lama sebenarnya, tapi ya udah. Terima kasih banyak Bang atas diterimanya kami Bang. Mungkin satu saat saya akan datang lagi nih Bang. Siap. Nanti kita kalau memerlukan pengamat politik Bang, kita mungkin akan kesini lagi Bang. Okay. Baik Tribuners, ini waktunya udah berakhir nih. Kita sudah bicara banyak dengan pengamat politik dari Universitas Palangkaraya. Kita akan ketemu lagi dalam Tribun Series Mata Lokal Memilih berikutnya. Jangan lupa ini bisa disaksikan di kanal-kanal tribunkalteng.com, di kanal Facebook, Instagram maupun YouTube. Kita akan bertemu kembali di season berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tribuners, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi bersama pengamat politik dari Universitas Palangkaraya terkait pemilu 2024, bagaimana prediksi dan kalkulasinya partai politik dan caleg. Jangan lupa Tribuners untuk menyaksikan Tribun Series Mata Lokal berikutnya bersama saya,